Hai guys, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Video ini adalah bentuk tugas studi lapangan dari kelompok 1 kelas Biodas 2 angkatan 2022 dan kami akan mengajak kalian melihat kondisi Sungai Mas pada saat ini dan kami juga akan memberikan solusi yang dapat kami tawarkan pada permasalahan yang ada di Sungai Mas ini. Penasaran? Langsung simak aja videonya ya. Tapi sebelum itu, ada dangdut semua bergoyang, bersama teman tetapi nyaman, tak kenal maka tak sayang, ayo kita saling berkenalan. Halo semua, perkenalkan nama aku Zala Sabila Ramadhani dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Program Studi Teknik Industri. Nama saya Muhammad Jidan Yunusyapani dari Fakultas Sains dan Teknologi. Halo semua, perkenalkan aku Rasya Loktavia Sinaga dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Naufal Wibradana Wistuputra, tim 187221098 dari Fakultas Sains Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Halo semua, perkenalkan saya Aska Kamaliana Nabila dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Halo semua, perkenalkan aku Anya Sali Syakira dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur. Halo semua, perkenalkan aku Raditya Prabeswara dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Sungai. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata sungai? Aliran air yang jernih dan segar. Sumber kehidupan. Begini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, pengertian sungai yaitu wadah atau tempat jaringan pengaliran air yang berasal dari suatu mata air hingga menuju muara. Menurut National Geographic, sungai merupakan aliran air besar yang mengalir secara alami. Jadi, sungai adalah aliran air dari hulu ke hilir, dari mata air hingga ke muara, yang posisinya lebih rendah dari tanah sekelilingnya. Alami maupun buatan, sungai merupakan sumber kehidupan manusia. Bagi manusia, sungai adalah sarana transportasi, penampung air hujan, sosialisasi, mencari nafkah, tempat rekreasi, dan masih banyak lagi. Sungai juga merupakan tempat hidup bagi banyak komponen biotik, seperti ganggang, lumut, ikan, serangga, siput, remis, ular, plankton, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kebersihan dan kelestarian sungai haruslah tetap terjaga. Hal ini disebabkan pencemaran sungai tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan dalam kehidupan manusia. Selain dapat menyebabkan banjir, merusak pemandangan, dan menimbulkan bau yang tidak sedap, sungai yang tercemar dapat menghancurkan kehidupan seluruh ekosistem dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, isu pencemaran merupakan isu yang serius dan perlu segera ditanggapi. Sungai Surabaya merupakan bahan baku air minum dan salah satu sumber bagi penyediaan air PDAM Surabaya. Selama 10 tahun terakhir, pencemaran di Sungai Surabaya semakin memburuk. Pencemaran tidak hanya berasal dari limbah domestik, tetapi juga berasal dari industri yang ada di sekitar Sungai Surabaya. Berdasarkan penelitian status mutu air di Sungai Surabaya, menurut metode indeks pencemaran 100% adalah tercemar. Maka dari itu kami mengamati salah satu cabang aliran sungai di Surabaya, yaitu Sungai Mas yang melewati Jalan Mulyorejo. Permasalahan Sungai Mulyorejo Surabaya berdasarkan pengamatan yang kita lakukan hari Senin 28 November 2022, yaitu sudah mengalami pencemaran, ditandai dengan sungainya berwarna coklat keruh dan menghitam. Sungainya yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan menyengat, hal yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar pemukiman dekat sungai. Adanya alga dan jamur yang tumbuh di badan sungai, serta terdapat limbah, juga sampah yang dihasilkan masyarakat. Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah banyaknya pembusukan sampah organik yang jatuh. Dikarenakan banyaknya pohon yang tumbuh di sekitar sungai, pembusukan daun dan juga batang pohon menyebabkan Sungai Mulyorejo menjadi berwarna keruh dan juga menyebarkan aroma yang tidak sedap. Kedua, banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Dengan banyaknya daerah pemukiman di sekitar sungai, limbah-limbah rumah tangga banyak yang terlihat mengambang maupun tertimbun di tepi sungai, menyebabkan tidak nyaman dilihatnya sungai dan juga menyebarkan aroma yang tidak sedap. Untuk mengatasi pencemaran air sungai, yang pertama, instalasi pengolahan air limbah atau biasa disingkat IPA. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair.
dengan menggunakan filter saringan dan bak sedimentasi. Lalu yang kedua ada secondary treatment, merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Lalu yang terakhir ada tertiary treatment, merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Lalu solusi yang kedua untuk mengatasi pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan memelihara sungai agar tetap memiliki kemampuan untuk mereduksi dan membersihkan bahan pencemar yang masuk ke dalamnya. Upaya ini diantaranya berupa pengaturan jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang ke sungai, sehingga sungai tidak kelebihan beban dan masih dapat menampung limbah tersebut dan menguraikannya. Solusi yang ketiga yaitu dengan cara pembersihan secara manual dengan menerjunkan petugas kebersihan dalam operasi pembersihan Kali Mulyosari dari sampah ranting, sampah dedaunan, dan sampah rumah tangga. Proses pembersihan secara manual tanpa harus menerjunkan suatu alat berat. Petugas kebersihan bekerja secara estafet. Sampah yang didominasi ranting, dedaunan, dan sampah rumah tangga diangkat secara berantai hingga menuju truk sampah yang menunggu di atas daratan.